Halo Pak Duko, Halo. lama nggak jumpa. Alhamdulillah lama nggak jumpa ya Mas Ridwan. Gimana kabarnya Pak Duko? Alhamdulillah untuk kabar selalu baik Mas. Walau cuaca baru mengalami El Nino ya, musim kemarau Mas. Harus bisa diimbangi antara kita bersosial di masyarakat, kerja dan hobi. Tapi tetap kita nomor satunya jualan burung yang insya Allah kualitas. Oke. Gimana kabar labet konser di Nusantara ini di Indonesia? Ya jangan ke Nusantara dulu Mas, kita berbicaranya dari bawah dulu. Gimana ya, kalau mengeluh ya mengeluh, kalau pengen apa ya namanya bangga ya masih bangga, membanggakan Lovebird. Karena apa, saya udah terlanjur basah dengan perlobetan. Jadi kalau jiwa masih jiwa Lovebird dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah, entah kenapa ini yang menjadikan problem malah di kalangan bawah-bawah itu, kalangan bawah khususnya di wilayah saya. Ayolah kita bergerak lagi meramaikan pergantangan dengan Lovebird yang seperti dulu. Kita datang terlambat aja tiket udah habis. Ayo mari kita mungkin yang dimengenai sistem apa, saya selalu mengikuti. Yang penting kita masih bisa menyalurkan hobi di gantangan terdekat, di gantangan manapun. Yang penting kita hobi kita tersalurkan, dan kita menjaga harga Lovebird itu biar semakin ratingnya itu tinggi, seperti itu Mas. Jadi kalau Nusantara masih ramai Mas, event-event apapun. Kemarin kita ke ibu kota, kemarin terakhir minggu kemarin ke Bekasi, 70 gantangan di Bekasi itu masih full, entah itu kelas restart, fighter, baby atau apa, itu masih full. Nah, di khususnya wilayah saya di Gunung Kidul di Jogja lantai 2, itu pesan lewat media ini, ayo kita rubah, kita bisa meramaikan perlobetan lagi. Tujuan apa? Kalau Lovebird kita itu bagus, Lovebird kita itu kualitas, pasti laku mahal, satu pasti dilirik bos. Banyak yang menanyakan seperti itu. Ayo kita bangkit bersama-sama seperti itu Mas. Masukin suasana perlobetan kita. Kalau di Nusantara saya yakin masih luar biasa. Makanya saya sampai sekarang masih di Lovebird. Karena apa? Semangatnya di Lovebird karena apa? Karena ya ini, saya yakin di luar kota dimanapun Lovebird masih istimewa. Makanya saya yakin rezeki di perburungan Lovebird ini insya Allah ada rezeki yang luar biasa. Saya jauh-jauh Mas Ridwan dari Gunung Kidul. Tadi pertama ke gantangan HCG itu Kopdar Lovebird dan Kenari Yogyakarta. Sekarang kita pindah ke Raja Wali Indonesia, walaupun di sini main restart sama fighter itu alhamdulillah masih ada hobinya. Dan ya perjalanan kurang lebih 1,5 jam Mas. Yang kita bawa itu luar biasa. Paut 2 ekor, 3 fighter, 3 labet umum. Jadi totalnya berapa Mas? 8. Ya kalau kita dibilang opo nggak tekor, opo main-main ya gimana lagi, namanya saya ya sedikit hobi sama ya jualan, mau nggak mau ya harus seperti ini. Rugi entah rugi atau enggak, gantangnya ya seperti ini. Alhamdulillah ada yang hobi, alhamdulillah banyak yang belum mau hobi seperti itu. Jadi Satria Jogja masih sama seperti ini. Ayo kita ramaikan perlobetan lagi. Perjalanan Pak Duko sendiri di Lovebird itu perjuangannya seperti apa sih? Kok masih bertahan di Lovebird? Perjuangannya luar biasa Mas. Dalam arti saya pertama kali ya kenal itu senengnya di Lovebird, sampai sekarang pun masih seneng. Jadi ya ini lihat Lovebird yang mewah, yang kalau sekarang itu sistemnya stop buat Mas. Kalau pernah 5 menit burung tuh harus, kalau biar menang di 4 menit sekian. Nah itu rasanya itu masih pengen mempunyai lagi, seperti semenjak ya ini si Maharani mati ya mulai sedikit, semoga nanti ada pengganti. Alhamdulillah tadi ada G Pranowo itu buat Lost Point Tobat, ada Polwan, ada Burai kemarin tadi satu-satu di ACG sama Polwan gitu.
seperti itu Mas. Jadi kalau menurut saya udah terlanjur basah di lobet, mau nggak mau, entah lobet keadaan di Indonesia apa, saya harus ada di dalamnya seperti itu. Untuk kedepannya sendiri Pak Dukuh, Nah, kan sudah banyak ya EO bermunculan dengan sistem terbaru lah dari stopwatch, mungkin bisa menjadi temuan terbuka. Itu kan menjadi acuan kicauannya, khususnya di lobet ini kan menjadi lebih terbuka lagi penilaiannya. Itu kan menjadikan lobet itu sebenarnya tidak ada kecurangan. ya. Itu menurut Pak Dukuh sendiri sistem yang perlu dibenahi atau yang perlu digunakan EO sendiri seperti apa? Ya sebenarnya kalau gini Mas, kalau itu kan yang biarin yang event-event nasional semua menggunakan tobat. Ya mungkin kalau dikatakan dengan labber atau biasa, yang penting itu ada labber, kita itu ada ganda yang buka untuk membukakan di kelas lobet lost point atau restart atau kocok atau bursa atau apapun. Yang penting ada kelasnya di situ, biar nanti apa si penghobi itu menyesuaikan di kelasnya masing-masing gitu loh. Kita punya seumpama kita punya rawat burung. Malah burung muncul lah, maksudnya muncul titik gacornya, kita simulasi di rumah enak. Tapi kalau kita nggak uji coba, kita nggak perlu dipraktekkan di lapangan, kan percuma, kita nggak dapat kesimpulan ini labetnya itu masih di tahap apa, kurang apa, kan gitu. Kalau menurut saya EO itu sudah membukakan kelas lobet, entah vector, entah PAUD, entah itu restart atau apa yang untuk memadai lobet-lobet konslet untuk berlatih, itu sebenarnya saya udah luar biasa seperti itu. Dan untuk dibenahi nggak harus ada stopwatch itu menurut saya nggak masalah. Upamanya masih kalah atau apa gitu, nggak usah protes atau apa, kita itu legowo aja. Cuma alat berlatih legowo. Kalau emang burung kita kualitas ya kita beranjak ke stopwatch. Kalau untuk yang di area-area mungkin masih berlatih satu area-area sekitar yang akar rumput lah dibilang itu jalan EO membukakan kelas itu menurut saya udah luar biasa, memadai perlobetan. Makanya kalau sampai kelas lobet sampai nggak ada orang, nggak ada pesertanya, itu rasanya gimana gitu. Makanya ayo teman-teman mulai sekarang kita rawat lobet kesayangan kita, semoga apa jackpot, ada jackpotnya seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya masih menangani lobet itu apa, karena menurut saya, gambaran saya, jackpot itu hanya di lobet. Di ocean nggak ada, ocean harus nunggu sumama murai, nunggu pastolnya dulu baru ke dewasa. Labet enggak, labet setelah PAUD tiba-tiba menjadi konsep itu pun bisa, semua tergantung rezeki. Makanya burung yang tadinya cuma ini tadi siang Mas bilang aku dapat burung apa jackpotan, dia di penghobi darah, dia punya lobet satu jantan albino, dia konslet Mas. Ini ada teman yang masukkan, oh ya oke, aku feeling ya udah deal, itu dapat murah lah. Seperti itu loh, yang punya penghobi darahnya nggak tahu kalau lobet ya itu konslet lah. Sayang kan kayak gitu, masih bisa diolah dan dengan harga murah. Itu nanti kita bisa diolah, bisa dijual dengan harga sesuai kualitas lah seperti itu. Berarti bukan penilaian atau sistem yang dibenahi, tapi harusnya EO itu mewadai terutama lah ya lobet itu ya. Itu Mas ya, kemasannya dibikin cantik biar pemain penghobi lobet itu tergugah juga lah dengan kemasan hadiahnya, kan seperti itu bisa. Saya harap ya tetap ayo lestarikan perlobetan Indonesia gitu Mas. Oke. Mungkin pesan-pesan untuk kicauannya khususnya lobet seperti apa Pak Dukuh? Untuk teman-teman lobet, ayo kita selalu berjiwa damai, nggak usah saling gontok-gontokan, kita pasrahkan EO yang bertugas. Semua EO juga amanah, ayo kita amanah, duduk manis di atas gantangan kita, mungkin tarung apa-apalah, tapi di belakang gantangan di luar kita selalu corone Jawa ki ati Jawa wae, mesti saling merangkul, saling memberi masukan. Disitulah mungkin titik rezeki, masih bisa bergaul bersama, nggak usah saling gontok-gontokan itu menjatuhkan lah, miskomunikasi lah intinya gitu. Ayo lobet dibikin semeriah mungkin gitu Mas Firman.
buat main ke ibu kota mana-mana kan gitu, dan saya selalu memperhatikan sih. Sekarang namanya rektor tak ganti G Pranowo, G titik Pranowo seperti itu.